Lalu ketika dia dan itu yang diusahakan alias misalkan pada hidupan sehat untuk kan acara hari ini pada saat ahli dosen ada Universitas Islam Sultan Agung Semarang ya tadi ya. Saya bertugas untuk di Dharma Pendidikan ya. Iya. Memberikan pendidikan di bidang apa? Saya di bidang hukum administrasi negara dan bidang hukum lingkungan yang mulia. Di strata 1 atau S2 atau S3 juga? Di S1 memberikan kuliah, S2 kemudian S3 juga. Coba Ali terangkan kenapa Ali dihadirkan ataupun memberi keterangan di hadapan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup. Saya diminta oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup itu untuk memberikan pendapat seputar konstruksi pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan perubahannya yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi yang saya berikan adalah terkait pendapat saya yang berkaitan dengan konstruksi pengaturan perubahan dari Undang-Undang 32 2009 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu yang mulia. Kalau terhadap PT Gandera, kami sudah dapat materi apapun izin ataupun yang berkaitan dengan AMDAL dari PT Gandera sudah pernah terima? Belum yang mulia, saya hanya diberikan gambaran tentang pasal-pasal yang digunakan di dalam dakwaan terhadap PT ini. Kemudian saya dimintai pendapat terkait dengan konstruksi pasal itu dalam kaitannya dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi berkaitan dengan pasal-pasal yang dapat diterapkan ya dalam perkara ini ya dari minta keterangannya. Tadi ada 50 undang-undang yang kemudian diubah dari redaksi maupun hasilnya ya, dengan berlaku undang-undang Cipta Kerja ya. Makanya undang-undang UPPNH ya, terutama pasal yang akan didakwaan oleh penuntut umum itu pasal 99 ya. 99. Kemudian apakah terhadap pasal 99 UPPNH ini juga dengan berlakunya undang-undang Cipta Kerja ada perubahan ataupun bagaimana akibat berlakunya undang-undang Cipta Kerja ini terhadap pasal 99? Baik, pemirsa. Jadi terkait dengan pasal 99 ini merupakan pasal yang ada di dalam ketentuan tentang pidana. Ada banyak ketentuan tentang pidana yang ada di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Jika kita melihat konstruksi pengaturan Undang-Undang 32 tahun 2009 setelah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak banyak mengalami perubahan konstruksi pengaturannya. Perubahan-perubahan itu terjadi dengan menghilangkan, jadi ada beberapa perubahan, dan perubahan itu terjadi dalam konteks beberapa hal. Yang pertama bahwa untuk pelanggaran yang bersifat administratif itu, maka pelanggaran itu tidak dikenai sanksi pidana lagi. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebelum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka ada beberapa ketentuan pasal di dalam Undang-Undang 32 2009 yang menggunakan sanksi pidana untuk menegakkan hukum administrasi atau administratif penal law. Salah satu contohnya adalah yang ada di dalam pasal 110. Tadinya di pasal 110 itu mengancam pidana sanksi pidana terhadap seseorang yang menyusun AMDAL tanpa sertifikat AMDAL. Ini administratif.
maka pasal 110 itu kemudian dihilangkan. Kemudian ada pasal 109. Di pasal 109 itu diatur tentang pelanggaran HAM yang berupa ketiadaan izin ketika melakukan usaha dan atau kegiatan. Ini diubah, ketiadaan izin itu hanya bisa dipidanakan ketika dia menimbulkan bahaya bagi manusia dan lingkungan hidup. Dan itu menunjukkan bahwa pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana untuk menegakkan hukum administrasi dihilangkan. Tetapi pasal-pasal yang di situ merumuskan tindak pidana yang berat terhadap manusia dan lingkungan itu masih ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Jadi prinsip dari itu bisa dikatakan bahwa pasal-pasal yang sanksi pidana yang menegakkan hukum administrasi dihilangkan, tetapi pasal-pasal pidana yang terkait dengan tindak pidana yang menimbulkan persoalan serius atau dampak serius terhadap manusia, kesehatan dan juga lingkungan itu masih dipertahankan. Pasal 99 itu masih dipertahankan dan tidak dilakukan perubahan oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Di sana ada kelalaian dari seseorang yang melakukan usaha atau kegiatan sehingga menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. Di pasal 98 itu kesengajaannya. Itu berarti bahwa setiap tindakan jika menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, maka tindak pidananya masih bisa diterapkan berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2020. Begitu, Pak Kek. Baik, saudara ahli ya. Tadi saudara menyampaikan bahwa pasal 99 termasuk dalam batang tubuh terhadap kejahatan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ya. Pasal 99 juga tidak merupakan pasal yang termasuk dirubah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kan? Ya. Bagaimana penempatannya dikaitkan dengan pasal 82 C, 82 B3 Undang-Undang Cipta Kerja? Pasal 82 B. Pasal 82 B Undang-Undang P3 Undang-Undang Cipta Kerja. Baik. Pasal 82B atau 82A, B, C itu merupakan penambahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, penambahan itu untuk merumuskan pelanggaran administratif dan sanksi administrasinya. Pasal-pasal tersebut merujuk pada pelanggaran-pelanggaran baik ketentuan larangan dan atau perintah yang ada di pasal 69. Intinya berarti bahwa di dalam Undang-Undang 32 2009 termasuk perubahannya di dalam Undang-Undang 11 2020 itu memang setiap tindakan pelanggaran yang sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang 2 tersebut itu maka bisa dikenai sanksi administratif, bisa dikenai juga sanksi pidana sepanjang rumusan tindak pidana itu memenuhi rumusan pasal yang ada di dalam ketentuan tentang pidana itu. Jadi pasal 82 B ayat 3 merumuskan tentang sebuah tindakan yang melanggar baku mutu. Tindakan yang melanggar baku mutu dikenai sanksi administratif. Tindakan ini juga dirumuskan sebuah tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Demikian juga dengan tindakan-tindakan lain. Jadi ada sebuah tindakan yang dilarang oleh undang-undang, yang kemudian tindakan itu dikenai sanksi administrasi, sekaligus juga bisa dikenai dengan sanksi pidana. Di dalam sanksi pidana mestinya kita harus membaca rumusan pasal-pasal. Jika itu memenuhi syarat untuk dikenai sanksi pidana, maka dapat diterapkan sanksi pidana. Persoalan terkait dengan ini adalah apakah sanksi administrasi dengan sanksi pidana itu merupakan sanksi yang bisa saling menggantikan. Kalau kita bicara
bicara sanksi yang saling menggantikan, berarti kita bicara prinsip umum di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan peraturan pidana secara keseluruhan. Prinsip umum, sanksi pidana itu ada berlaku asas subsidiaritas. Dengan asas subsidiaritas itu berarti bahwa sanksi pidana akan difungsikan ketika sanksi-sanksi yang lain itu tidak efektif. Itulah yang kemudian melahirkan asas ultimum remedium. Ini prinsip umum. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ada pengaturan-pengaturan di mana sanksi pidana bisa ditempatkan sebagai ultimum remedium, tetapi sanksi pidana juga bisa ditempatkan di awal, di primum remedium. Ada juga sanksi pidana yang bersifat menggantikan. Misalnya, sanksi pidana yang bersifat menggantikan itu ada ketentuan di mana ketika ada usaha dan atau kegiatan yang melanggar baku mutu limbah itu dikenai sanksi pidana. Ketika melanggar baku mutu limbah ternyata kemudian dilakukan berkali-kali, maka pidana baru tampil. Ketentuan itu ada di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009. Berarti dengan demikian, prinsip sanksi yang saling menggantikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah ditentukan untuk soal apa. Sepanjang soal itu tidak ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 32 2009, berarti dengan demikian jika tindakannya berakibat pada pencemaran dan atau kerusakan, maka pidana dapat ditempatkan sebagai primum remedium. Ini itu Pak. Jadi pakai prinsipnya, primum remedium dapat diterapkan kalau seandainya telah timbul kerusakan ya. Karena kalau kita bicara sanksi pidana itu sanksi yang diterapkan untuk sebuah tindakan yang masuk ke kategori tercela. Ketercelaan dalam konteks lingkungan salah satunya kalau kita membaca berbagai literatur, termasuk di dalamnya adalah ketika menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, pencemaran terhadap lingkungan. Kerusakan itu menunjukkan adanya penurunan kemampuan lingkungan, sedangkan pencemaran itu menunjukkan adanya penurunan kemampuan lingkungan untuk menetralisir limbah, daya tampung lingkungan. Jadi dua hal itu yang menjadi yang keladi masalah lingkungan yang sulit untuk dipulihkan. Tindakan-tindakan yang mengakibatkan sulit dipulihkannya fungsi lingkungan itu masuk kategori tindakan yang memang tercela dalam konteks lingkungan. Nah, kalau itu tercela berarti terhadap tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan memang dapat diterapkan sanksi pidana sebagai primum remedium. Ini karena dampaknya yang bagus. Ini penuntut umum menghadirkan ahli ya, mencoba sedikit meminta pendapat dari gambaran perkara ini ya. Terkait dengan pendapat yang barusan Anda sampaikan ya, tersangkut dengan ketercelaan dari timbulnya kerusakan lingkungan hidup ya. Sehingga prinsip primum remedium dapat diterapkan dalam tanggal masalah ini ya. Perlu disampaikan kepada ahli bahwa di PP daerah ini adalah adanya mengalami kebakaran. Mengalami kebakaran sudah dilakukan semacam verifikasi oleh ahli kebakaran tanah lingkungan dan ahli ilmu tanah akibat kebakaran tanah lahan. Nah, dari verifikasi yang diuji melalui laboratorium yang akan dikaji, di antaranya ada penurunan muka gambut sekitar 10-15 cm akibat kebakaran tersebut yang dinamakan dengan subsidien ya. Ahli ini menyampaikan bahwa gambut tersebut terbentuk berdasarkan pelapukan berjuta-juta tahun lalu. Fungsi gambut adalah menahan air permukaan tanah. Nah, dengan terjadi kebakaran tanah lahan yang sudah diuji oleh ahli ilmu tanah akibat kerusakan tanah akibat kebakaran tanah lahan itu terjadi subsidien 15 cm gambut hilang, maka gambut tersebut tidak mungkin akan ada lagi. Tidak mungkin akan dipulihkan. Nah, yang bisa dipulihkan itu adalah fungsinya, bukan gambut itu sendiri yang akibat kebakaran tidak dapat dipulihkan kembali. Ini katakan oleh ahli ilmu tanah tadi dan ahli kebakaran tanah lahan. Apakah kategori kerusakan gambut yang merupakan unsur dalam lingkungan yang ada di lahan areal kecil dan daerah ini
dengan tidak bisa dipulihkan lagi, tidak bisa dimunculkan lagi, dipulihkan lagi, apakah merupakan salah satu kriteria perbuatan kecelakaan yang sehingganya premium remedium dapat diterapkan dalam sangkaan pasal ini? Baik Pak Jaksa, jadi terkait dengan bahasa hukum, norma hukum dan sistem hukum, yang saya pahami bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang 2009 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu memang menempatkan ketercelaan sebagai sebuah tindak pidana, dan ketercelaan itu ditunjukkan dari adanya dua keadaan. Satu, tercemarnya lingkungan, yang kedua, rusaknya lingkungan. Jika sebuah situasi atau fakta hukum menunjukkan adanya tercemarnya lingkungan atau rusaknya lingkungan, berarti itu merupakan tindakan yang sangat serius di bidang lingkungan hidup itu. Sejauh mana keseriusannya, orang hukum tidak akan tahu. Yang tahu adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu seperti itu. Tadi kalau saya dikatakan tidak mungkin terpulihkan dan seterusnya, maka seberapa seriusnya itu orang hukum hanya percaya tentang penilaian dari para ahli di luar hukum tadi. Dengan demikian, orang hukum yang mengatakan jika terbukti ada pencemaran, jika terbukti ada kerusakan, maka di situ sudah memenuhi syarat untuk diterapkan sanksi pidana. Baik, artinya remedium sudah bisa diterapkan terhadap sangkaan pasal itu ya? Ya, karena kalau kita melihat konstruksi di pengaturan pidananya seperti itu, prinsipnya memang ultimum remedium, tetapi tidak ada prinsip tanpa pengecualian. Pengecualian ini bisa kita lihat bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran dan atau kerusakan itu masih hidup. Sementara ada pasal tertentu yang jelas-jelas di situ menunjukkan bahwa ada tindakan administratif yang tidak boleh diterapkan sanksi pidana jika sanksi administrasinya tidak diterapkan terlebih dahulu tadi, yaitu tindakan melanggar baku mutu limbah. Kalau sudah melanggar baku mutu lingkungan, itu sudah merupakan pencemaran. Kalau melanggar baku mutu limbah, itu harus melanggar baku mutu effluent. Kalau pencemaran berarti melanggar baku mutu ambien. Ini berarti serius sudah tindakan yang sudah menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan. Seberapa seriusnya itu digantungkan pada penilaian ahli di bidang ilmu lingkungan itu. Baik, bisa kami sampaikan di sini juga, kira-kira ada landasan dari ahli berpendapat dengan pendapat-pendapat atau sarjana-sarjana sebelumnya yang kemudian pendapat ini menjadi general? Baik, kalau membaca Undang-Undang 11 tahun 2020, tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan atau yang menentukan bahwa sanksi pidana itu difungsikan ultimum remedium di dalam pasal-pasal itu. Karena Undang-Undang 11 2020 ada 3 bagian pendahuluan, bagian yang mengubah undang-undang, kemudian bagian akhir. Di bagian akhir tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pidana. Ketentuan pidana ada di dalam undang-undang sektor yang diubah oleh Undang-Undang 11 2020. Tetapi kalau kita membaca naskah akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, di sana ditentukan sebetulnya menganut prinsip yang umum tadi bahwa pidana difungsikan secara ultimum remedium. Itulah sebabnya perlu hati-hati. Sebentar ya, stop dulu sebentar ya, ada mau ini. Pak Jasan. Baik, mungkin sebagai penjelasan. Tadi ahli menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 2020 itu mengenai sanksi pidana tidak diatur. Dan ahli berpendapat bahwa sanksi pidana diatur pada prinsipal undang-undang yang dirubah, yang ditambah. Dalam hal ini menyangkut pasal 99 Undang-Undang UPPLH itu diatur mengenai sanksi pidana. Sementara di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada pengaturan sanksi pidana. Artinya ahli berpendapat tadi undang pasal 99 tidak termasuk dari pasal yang ditambah atau dirubah. Kira-kira begitu ya.
berpendapat kalau terkait dengan pasal 99 karena memang faktanya pasal 99 itu tidak diubah oleh Undang-Undang 11 2020. Baik. Kalau ini ada konteks pidana, saya ingin meminta penjelasan juga dari ahli. Dalam sebuah kebun dan kebun ini, sebelum adanya HGU, kebun tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat. Lantas di kebun tersebut terjadilah kebakaran, sementara kebun tersebut telah masuk kepada HGU sebuah perusahaan. Nah, HGU oleh pihak perusahaan, kebun tersebut tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikelola. Tadi ahli menyampaikan kalau secara administrasi, maka di situ ada kaitannya antara pemilik izin dengan kebun tersebut. Saya simpulkan seperti itu. Nah sekarang kalau kita berbicara tadi yang saya tanyakan dari awal, aspek formil dan aspek material. Kalau aspek material, kalau saya salah juga mohon dikoreksi. Secara pidana ini adalah perbuatannya. Perbuatan siapa yang melakukan, siapa yang ikut serta seperti ahli yang tadi katakan, siapa juga yang memerintahkan, siapa yang menguasai. Yang menjadi pertanyaan, terhadap lahan yang terjadi kebakaran tersebut, terjadilah kebakaran, dan di situ pihak yang mendapatkan izin tidak mengetahui atas kejadian kebakaran tersebut karena tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikelola. Bahkan telah terjadinya kebakaran ikut serta untuk memadamkan kebakaran tersebut. Yang menjadi pertanyaan secara aspek materialnya. Kalau secara aspek moral tadi ada kaitannya, secara aspek materialnya adanya perbuatan di situ. Siapa? Apakah pihak perusahaan bisa diminta pertanggungjawaban secara perbuatannya terjadinya kebakaran, bukan secara administrasinya, jadi secara pidananya. Sementara di situ tidak ada keterlibatan terhadap kebakaran tersebut. Bahkan memasuki lahan tersebut juga tidak bisa pihak perusahaan yang mendapatkan izin. Dan perlu diketahui bahwa kebun tersebut telah dikuasai oleh masyarakat, bahkan di sistem KKPA dengan perusahaan yang lain yang tidak mendapatkan HGU. Dan ini sudah berjalan. Siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara materialnya? Terima kasih. Kalau pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan untuk menjawab fakta, saya kira akan lebih tepat itu menjadi wilayah yang mulia hati untuk menilai fakta tersebut. Jadi saya tidak akan masuk ke wilayah fakta karena ini menjadi wilayah yang mulia untuk menilai fakta tersebut. Tetapi jika pertanyaan ini dihubungkan dengan antara pemilik izin dengan orang yang menggunakan lokasi di daerah di mana izin itu dimiliki oleh orang lain, maka pada prinsipnya kita harus melihat izin itu diberikan dengan persyaratan, itu pasti. Kalau di situ ada HGU, pasti ada proses pemberian HGU, hak guna usaha terhadap sebuah perseroan tertentu. Pemberian HGU pasti di situ ada dicantumkan kewajiban dan larangan-larangannya. Dalam konteks kewajiban dan larangan itulah maka itu harus dilihat siapa yang tidak melakukan kewajiban dan siapa yang melanggar larangan. Jika di situ ada larangan-larangan tertentu, maka itu yang bisa menjadi alat untuk menguji apakah perusahaan itu bersalah atau tidak. Terkait dengan masyarakat atau mungkin pihak lain yang menggunakan lokasi yang menjadi milik orang lain, bisa dua perspektif atau tiga perspektif. Perspektif yang pertama adalah administratif. Berarti orang yang menggunakan lokasi milik orang lain, dia melakukan usaha tanpa prosedur yang benar, tidak ada hak di situ. Dari perspektif perdata atau perdataan, berarti orang tersebut telah mengambil hak, telah menggunakan hak orang lain untuk kepentingan hak privatnya. Dari perspektif pidana berarti bisa pidana umum, bisa pidana khusus. Pidana umum berarti memasuki orang tanah atau wilayah orang lain. Pidana khusus terkait dengan aspek perizinan yang jika dilakukan menimbulkan dampak kerusakan
pencemaran. Saya kira begitu untuk menggambarkan atau mensimulasikan, karena saya tidak ingin masuk ke penilaian pasal. Terima kasih. Jadi, kami berpendapat, ya kan, pasal 99 lingkungan hidup itu masih berlaku. Nah, karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka ditambahi ya pasal 82 huruf B ya. Yang menambahkan adanya sanksi administratif. Tetapi dari sanksi administratif tersebut juga ada beratnya. Beratnya adalah pencabutan izin usaha. Itu ya, ya. Jadi ketika Ali diminta menjadi berpendapat untuk kasus ini dan menerapkan pasal-pasal ini, jadi Pak Jaksa menerapkan pasal 99 dan pasal 82 huruf B. Itu ya Pak Jaksa? Ya? Ya. Gitu. Mr. Kang, tadi itu saya sampaikan. Kapan saudara ditunjuk oleh badan usaha ini sebagai direktur utama? 언제 대표로 선거? 2020년 12월입니다. bulan Desember tahun 2020. Baik. Sebelum bulan Desember tahun 2020, apa jabatan saudara di Kementerian Daerah? 2020년 10월 대표이사 되기 전에 어떤 직책이었습니까? 2019년 10월에 인도네시아에서 인도네시아 의용해가지고 CF 당시 CF 역할을 수행했습니다. Dia yang datang ke Indonesia tahun 2019 10월 bulan Oktober. Pada saat itu ditunjukkan sebagai direktur keuangan. Direktur Keuangan 2019 ya. Sebelum itu tidak ada kaitan dengan PT Daerah. 그전에는 다른 없습니다. 2012년부터 15년 말까지는 CF로 근무하고 본사로 부임했습니다. 그래서 다시 나왔습니다. Pernah kerja di daerah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebagai direktur keuangan. Baik, ya. Sejak tahun 2012 ya. Apakah dengan ditunjuknya saudara setelah kebakaran ini kan tahun 2020, saudara mempunyai diskresi untuk memerintahkan badan usaha untuk mematuhi unsur pengadilan? Saya ulangi ya, selaku direktur utama PT Daerah yang ditunjuk berdasarkan law setelah kebakaran. Kebakaran terjadi 3 September 2019 sampai 24 September 2019 tahun 2019. Saudara diangkat menjadi direktur utama itu tahun 2020. Pertanyaan saya, apakah saudara mempunyai diskresi, mempunyai kekuasaan agar memerintahkan badan usaha ini untuk mematuhi segala putusan pengadilan? Nah, jadi bingung. Terima kasih. Sebagai direktur utama, dia punya kebijakan nggak atau diskresi kewenangan? Ya. Dalam mewakili PT Gandera. 반대를 대표해서 국정에 참석해서 회사를 대표할 수 있는 동안은 예, 주주로 받았습니다. dari penguasa. Jangan lupa Itu juga diterkan punya kewenangan nggak mewakili PT Gandera itu sederhana. Kalau punya diskresi, punya kekuasaan untuk memerintahkan badan usaha, atau harus mendapat persetujuan dari komisaris atau bagaimana? di dalam pengadilan kaya. Misalkan mewakili PT Gandera punya kewenangan nggak? Anda dari wilayah maklumatnya dari saya. Ini PT Gandera. 네, 받고 있습니다. Ya betul. Punya kekuasaan ya? Ya jelas itu. Ya baik.
Nah, sejak tahun 2012, saudara sudah menjadi direktur keuangan di PT Daerah. Bisa saudara jelaskan satu-satu apa perizinan yang dimiliki oleh badan usaha PT Daerah? 2012년부터 CFO로 근무했으면 회사가 가지고 있는 허가에 대해서 설명하셔야 됩니다. 허가 부분에서는 허가 부분과 허가 부분에 대해서는 전적으로 전임 CEO가 관리를 했고요. CFO로서 관리해야 될 부분은 그 손익 관리, 그 다음에 전체적인 자산 관리 이런 부분에서 관리되어 있기 때문에 전임 CEO가 모든 걸 관리했습니다. Tentang mengenai perizinan itu ditangani oleh Presiden Direktur sebelumnya. Kalau misalnya sejak tahun 2012 sebagai Direktur Keuangan, jadi ada pemegang untuk keuangan dan menjaga aset perusahaan. Gini loh, PT Gandera kan Oh, sudah gitu ya? Nah, tadi kan lokasi perkebunan PT Daerah itu yang untuk Indragiri Hulu ya, di desa Seko, Lutinko atau Sluti, itu dasar penguasaan PT Daerah atas lokasi di Sluti itu apa? Jadi ponden ada izinnya nggak? Izinnya apa gitu? 제가 알고 있는 건 주민전용지에 그 마을이 위치하고 있다고 저는 알고 있습니다. itu dikuasai oleh masyarakat. Dikuasai masyarakat ya. Saudara pernah melihat sertifikat hak guna usaha nomor 16? Ada Pak Jaksa. Pertanyaannya sederhana ya, ditanya, dijawab, jangan panjang-panjang ya. Baik. Nah, kebun di Sluti pernah nggak mengalami kebakaran? 이렇게 혼자가 있었습니까? 네, 활용했다는 걸 들었습니다. 몇 번 하나? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Ya. Masih ingat tanggal terjadi kebakaran? 날짜를 아십니까? 제가 오기 전에 돌이 나는 저희하고 말단을 정확히 들었습니다. sebelum kerja di PT Gria, maka tidak begitu ingat. Tidak ingat ya. Nah, kebakaran itu di lahan siapa itu? Lahan PT DH atau lahan siapa? bulan 지역은 부당입니다. 저는 계속 마을 주민의 땅을 걸었었습니다. Setahu saya itu lahan masyarakat. Apa hubungan PT DH dengan lahan itu? Anda otonom입니다. 반다야가 하계우로 되어 있지만 저희가 인수 이전부터 우리 땅이라고 생각한 적이 없었습니다. Walaupun itu dalam HGU, tapi sejak untuk mengambil alih perusahaan itu udah ada lahan masyarakat, maka tidak pernah memikirkan itu lahan perusahaan. Itu lahan perusahaannya. Tidak. Apa upayanya? Agak berulang. Jadi karena dari sejak mengambil alih perusahaan Daerah sudah ada lahan masyarakat, jadi tidak pernah menganggap itu lahan perusahaan. Tidak pernah menganggap ya. Apa
tidak mengamankan, berarti tidak ada tindakan apa-apa di lahan itu oleh ketiga daerah. 그래서 소유가 안 했으면은 회사에서 눈치가 없으니까 오래됐죠. 저희가 회사 땅이라고 생각하지 않기 때문에 그쪽 지역에 대해서 인구가 투자라든지 아니면 전혀 관리를 시행하지 않았습니다. Karena tidak menganggap lahan perusahaan, jadi tidak ada tindakan untuk lahan tersebut. Baik. Nah, terhadap kebakaran yang terjadi di desa Akeluti itu yang menurut yang mewakili badan usaha tidak ada hubungan dengan ketiga daerah. Apa tindakan dari kebakaran itu oleh ketiga daerah? Pak, sekali lagi Pak. Jadi ini, tadi kan pihak perusahaan tidak menganggap itu lahan arealnya, tetapi terjadi kebakaran tahun 2019. Nah, apa tindakan yang dilakukan PT dan daerah terhadap kebakaran itu? 회사에 따로 생각하지 않은 상태에서 2019년에 부인했는데 그 회사에서 행한 조치는 어떻게 되십니까? 저희는 소방팀이 있는데요. 그 소방팀이 나눠서 그 주변 마을 분야 수변에 지원하는 했었으면 좋겠습니다. 그렇지만은 저희가 누림 파견 시설이 아니기 때문에 우리는 현 상태를 보고서 지금도 관찰했습니다. Jadi perusahaan kami itu punya tim damkar. Perusahaan lainnya di luar HGU untuk lahan masyarakat kebakaran. Tetap saja kami kirim tim untuk membantu pemadam kebakaran. Tapi kalau jalannya terlalu jauh, kami ikut pantau dulu. Setelah itu kami tindak lanjut Pak. 네, Kron tiga gitu. Kemudian di bulan September tersebut, lahan itu kan terbakar. Berapa luas yang terbakar ketika itu? Lahan masyarakat. 2019년 9월에 분이 났는데 그 사진한 농도를 혹시 알고 있습니까? 매출 비교는 100헥타르 정도였었는데요. 그 이후에 면적을 정리해 보겠습니다. 물거라는 거는 부사주였고요. 그래도 Saudara tahu nggak siapa yang melakukan pembakaran di lokasi itu? 혹시 누가 하자를 내는 것이 아십니까? 저희가 관리를 하지 않고 그쪽 지역은 주민들에 의해서 관리하는 지역이기 때문에 당연히 주민들에 의해서 관리하죠. Karena perusahaan tidak menguasai lahan itu, tapi untuk dikuasai oleh masyarakat, sepatutnya masyarakat yang membakar lahan. Apakah lahan tersebut masuk ke dalam wilayah kerja saudara? Apakah lahan tersebut masuk ke dalam wilayah kerja saudara? 그때는 저기 회사에 아래권자의 포함이 있습니까? 아니, 포함하지 않습니다. Sejak kapan masyarakat menguasai lahan tersebut? 언제부터 주민이 있습니까? 저희가 인수 이전부터 계속 있던 걸로 생각했습니다. sebelum untuk pengambilan perusahaan sudah ada masyarakat di sini. Pada saat bekerja pertama benar menjadi direktur keuangan. 처음 여기 때 재무자를 연락했습니다. Saat menjadi direktur keuangan untuk pembayaran pajak dan yang lainnya, apakah masih memasukkan HGU 16 secara keseluruhan atau mengecualikan desa Seruti? 재무자리였을 때 거기에 세금을 낼 경우 중전지를 떼어냈습니까? 포함시켰습니까? 포함시된 걸로 알았습니다. 하계업 때문에 그런 정보까지 다 떼야 합니다. Sehingga saya betul masuk terus. Kenapa pajaknya dibayar padahal lahannya tidak dikuasai? 왜 세금을 냈습니까? 일단은 공격을 하계로 그렇기 때문에 무조건 내야 될 의무가 있습니다. 그렇다고 주민들에게 내려갈 수 없거든요. karena masih dalam HGU
타결 문제에 대해서는 모든 의무는 회사에 가 있지만 그거에 대한 본인의 참여는 마찬가지로 있었습니다. jadi kewajiban terhadap PGW itu tetap perusahaan yang menjalankan, tapi yang menjalankan mendapatkan untuk pemasarannya dari masyarakat sendiri. Lahan itu sejak awal karena berkonflik dengan masyarakat dianggap bukan lahan dari perusahaan, tetapi kenapa pajaknya tetap dibayar oleh perusahaan, padahal di sana ada sertifikat hak miliknya. 처음부터 국민들과 알고 있습니다. 그래서 땅 책임을 가지고 있는데 왜 회사에서 학교 그 땅에 대한 책임을 했습니다. 정부에서 벌써 나가봐요. 그래서 만나면은 납세가 안 됩니다. 세금 탈루가 됩니다. 그래서 어쩔 수 없이 내게 되고요. 그런 것들이 아까워서 우리는 빨리 정부에게 해결해달라고 부탁을 했었습니다. Jadi tagihan itu dari komunikasi dikirim kepada perusahaan, di perusahaan harus wajib untuk membayarkannya. Oke, karena untuk masalah pajak juga, perlu minta kepada instansi untuk menyelesaikan masalah itu. Hari ini ada yang mau sampaikan lagi? Ada mau menghadirkan? PH? Sekarang kan mungkin dari kalian ada yang mau menghadirkan? Hadirkan hasil ringankan. Ya, silakan. Tak tolong ya. Sebenarnya mereka sini, Pak. Sini. Tanyakan kepada saksi yang dengan dan hadirkan. Saksi ini akan menjelaskan bahwa para saksi ini menempati lahan tersebut dari sebelum dikuasai oleh PGW. Berarti nasihat keturunlah bertanya. Saksi atas nama Sumaria, apakah saksi memiliki lahan di daerah Suluki? Memiliki. Kemudian kepada saksi Jendit, apakah saksi memiliki lahan di Suluki? Memiliki. Saudara saksi Susio memiliki lahan? Memiliki. Apakah di bulan September lahan sekitar lahan yang dimiliki oleh para saksi Jaka Sunaria terbakar ketika itu? Saksi Sunaria dulu. Apakah lahan di sekitar yang dimiliki oleh saksi ketika itu terbakar di bulan September 2019? Di sekitar lahan kita. Punya saksi ketika itu terbakar tidak? Tidak. Tidak terbakar ya. Tapi titik apinya dekat saksi. Dekat. Selanjutnya kepada saksi Jendit, apakah lahan saksi itu terbakar ketika itu? Terbakar. Berapa luas lahan saksi yang terbakar ketika itu? 2 hektar. 2 hektar. Kemudian kepada saksi Nasution, berapa luas lahan punya saudara saksi? Lahan saya yang ada di Selupi lebih kurang 20 hektar. Jadi yang terbakar pada saat itu habis semua tidak bisa diselamatkan. 2 hektar seperempat. Tapi tidak terselamatkan ya? Tidak bisa diselamatkan. Kemudian Jadi yang tidak terbakar itu karena cepat. Bantuan saya bantu lahan untuk stak api. oh saudara yang memadamkan ketika itu ya? Ya, pada saat itu karena informasi kemana-mana belum ada yang belum banyak bantuan kan, karena kebakaran pertama itu ya baru sekian hektar kan, jadi kita takut mau kemana-mana apinya, kita cepat ambil inisiatif daripada habis semua kan. Berapa lama saudara saksi memadamkan api ketika itu? Kalau di tempat saya itu sekitar 2 minggu. Dan saudara saksi Sunaria, apakah saudara mengetahui jika lahan yang saudara kelola tersebut saudara miliki masuk ke dalam area HGU PTGA? Tahu saya tidak ada yang namanya HGU daerah. Karena di tahu saya juga di tahun itu saya juga menjabat sebagai SRS. Belum ada pernah saya mendengar bahwasanya daerah itu punya lahan di situ. Nah,
belum ada tanda-tanda ataupun patok ataupun berita ke kami bahwasanya dan daerah itu punya lahan di situ. Kalau mungkin ada, mungkin kami mungkin dari dulu sudah takut, tidak akan berani mengambil kan. Justru kami masyarakat di situ dari dulu kami bekerja tidak ada tanda-tanda dan tidak kami ketahui. Jadi kami sangat jelas menyatakan bahwasanya tahu saya itu memang tidak ada. Dari tahun berapa saudara menjadi menjabat di Sekdes ya? Dari tahun berapa sampai tahun berapa saudara menjabat? Saya menjabat Sekdes mulai dari tahun 95. Sampai tahun berapa? Saya menjabat 3 tahun. Berarti di tahun 95 tidak pernah tahu ya mengenai keberadaan PTGH ya dan daerahnya? Tidak ada. Karena saya dulu dengan kepala desanya belum ada informasi yang kami dapatkan bahwasanya daerah itu adalah di daerah kami. Nah, kami tidak ada mengakui sama sekali bahwasanya daerah itu punya lahan. Karena dari dulu tempat kami berladang menanam padi waktu itu. Nah, Berapa luas lahan masyarakat yang berada di situ? Ada sampai 4.000 atau 5.000 hektar? lahan kalau jumlah lahannya mungkin kami tidak bisa menotalnya Pak ya, jumlah keseluruhannya. Tapi setahu saya lahan itu untuk sekarang ini berbatasan, yang kami ambil itu berbatasan dengan PT KS. Kemudian kepada saudara saksi Yaitu, apakah PTGH bisa nggak membuat jalan atau tower air di situ pernah nggak? Tidak bisa, tidak bisa. Kenapa dilarang sama masyarakat? Iya, sekarang larangnya ya, karena masyarakat yang menguasai seperti itu. Kemudian berapa jauh jarak antara tanah yang saudara miliki dengan wilayah PTGH? Berapa jarak? Berapa jarak? Jauh. Kurang lebih yang kilometer. 4 kilometer ya. Tahu punya saudara saksi Nasution berapa jauh? Ya, kalau dari posisi tanah saya dihitung dari horizontal kita itu ya, lebih kurang 5 km dari kata batas dan daerah dengan kebun kita yang ada. Karena dari kata batas dan daerah masih ada PT NKS, PT Mitra Kemang Selaras yang berhubungan dengan HTI, dan ada lagi di situ pembatasnya pola KKPA masyarakat Seludi seluas 700 hektar ya. Dalam bentuk apa batasnya itu yang dimiliki oleh PT daerah? Kalau PT daerah berbatasan dengan PT Mitra Kemang Selaras, batas mereka itu kanal. Oh, kanal ya? Kanal lebih kurang 10 meter atau 12 meter itu batas mereka kan. Kemudian ketika terjadi kebakaran, apakah PTGH itu membantu memadamkan nggak ketika itu? Saya rasa pada saat itu Pak, bukan hanya PTGH yang ikut memadamkan, semua pihak yang namanya PT, baik PT Teso, baik PT Tunggal, namanya PT di kita itu malahan minta bantuan sampai ke Brimob Dumai dan ke Brimob Pekanbaru, semua aparat turun ke sana, jadi bukan hanya PTGH. Artinya pertanyaan saya, PTGH ketika itu ikut memadamkan? Ikut, malahan mereka sesuai dengan kemampuan perusahaan mereka, seperti air mereka, orang-orang mereka turunkan ekspaktor 2 unit, mereka bantukan ke kita untuk membuat embung-embung air dan buat sekat api. Berapa lama mereka memperbantukan, apa sampai padam mereka di sana atau seperti apa? Sampai padam turun hujan. Jadi ya, Jangan. ini ada saksi mengingatkan. Jadi yang mau bertanya, Mau tulis. ya, Masih tulis. silakan. Pak Sunaryan, Pak Yudin dan Pak Nasution ya, mungkin tiga-tiga aja ya, seketika aja. Saya membaca
berkas ini berdasarkan data-data dari instansi pemerintah bahwa PTBH ada memiliki SHBU, itu data dari pemerintah. Bahwa PTBH ada memiliki izin lokasi, juga itu dari pemerintah yang mengeluarkan. Bahwa PTBH juga mempunyai izin usaha perkebunan, itu juga PTBH pemerintah yang keluarkan. Bahwa PTBH juga mempunyai dokumen lingkungan. Nah, di sisi lain, masyarakat juga mempunyai hak dasar di situ. Ya, jadi semua lokasi itu, kalau disebut SHBU PTBH itu nomor 16, itu di situ ada hak masyarakat, ada hak PTBH. Kita belum tahu ini siapa yang paling berhak ini, karena itu pun harus diputuskan melalui putusan pengadilan. Kita tidak bisa menafikan ataupun menyampingkan hak masyarakat, tidak. Coba ada juga bukti otentik dari pemerintah yang mengeluarkan, ada SHBU, ada dokumen lingkungan, ada izin usaha perkebunan, ada izin lokasi. Nah, maksud saya di sini, saya jadi heran. Kalau PT MKS mau melakukan KKPA dengan masyarakat menerima. Apakah upaya-upaya KKPA dengan PTBH pernah PTBH lakukan di lokasi yang masyarakat mempunyai dasar hak di situ? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Sunaria, Pak Jurgen, atau Pak Nasution. Ya. Kalau PT yang namanya PTGH Pak, itu kami dulu dari masyarakat awam menyimpulkan bahwasanya PTGH ini hanya mengurus izin mungkin di luar desa mungkin Pak. Itu lah bahasanya, kami nggak tahu Pak ya. Ya. Tahu kami PTGH ini tidak pernah kami mengadakan kerjasamanya dengan desa Pak, gitu Pak. Nah ini Pak, maksudnya itu begini Pak ya. Apakah PTBH ini tidak pandai dia bermasyarakat sehingga masyarakat tidak diayominya, sementara MKS pandai mendekati masyarakat sehingga untuk menciptakan suatu keadaan yang masing-masing mempunyai hak di situ, tidak ada yang dirugikan, maka dibentuklah pola kerjasama KKPA sehingga masyarakat menerima ini PTBH. Ya kalau kita lihat dia punya izin, kayak keluarkan kok tidak terjalin hubungan dengan masyarakat, itu yang saya pertanyakan Pak. Setahu saya Pak, PTGH ini dia masuk ke desa, bahwasanya dia mengatakan itu hak dia, sementara dia tidak pernah melakukan kerjasama dengan desa. Sementara PT MKS dia pendekatannya dengan desa Pak. Jadi ada sosialisasi kepada masyarakat. Nah, jadi menerima, sementara PTGH ini seolah-olah dia langsung menyerobot. Oh ini izin kami Pak. Nah, kemudian tahun 2021 Pak. Kira-kira 2 bulan yang lalu. Masih tahun 2021. Ya. Jadi kalau tanggal pengukurannya mungkin mungkin Pak Sunaria tahu kapan-kapannya ya, karena itu berada di desa. Saat pengukuran dari BPN itu, apakah ada perwakilan dari PTGH Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Yang datang dari mana saja Pak selain BPN? BPN dengan aparat desa. Dengan aparat desa saja Pak ya? Ya, sama pemilik kebun. Oke Pak. Nah, Bapak menyebutkan tadi lahan Bapak yang 12 hektar itu terbakar juga. Kenapa itu kejadiannya Pak? Tahunnya 2000 berapa ya? 2019. Bulan berapa Pak? Masih ingat? Kalau tanggalnya Bapak tanya saya. Bulannya saya pun tidak ingat. Lalu pengukuran masyarakat desa tahu nggak melakukan pengukuran untuk menentukan batas-batasnya? Batas-batas dengan PT MKS misalnya HKU-nya wilayah sini, oh ini nanti berbatasannya dengan warga desa, ini semuanya HKU-nya PT MKS yang akan di KKPA dan yang lain itu. Ada nggak pengukuran dari BPN data? kalau dari BPN ada Pak? Ada waktu itu melibatkan pemerintahan desa atau tidak? Melibatkan Pak. Dia dengan kehutanan setahu saya. Orang kehutanan ya? Iya. Itu tahun berapa? Itu mulai dia masuk dari tahun 99 2000 Pak. 99 2000 ya? Itu kan
Ya, dan medan yang pakaian. Yang buku saya sudah diterima lengkap semua ya, beberapa lembar ini. 8 lembar. Ya. Alamat rumahnya Jalan Karya Sekujur nomor 91 Medan. Medan Barat. Kedua, KTP-nya ini Ardiansa SHMH. Pangkat golongan tadi stok ini sudah tinggi sekali, 4D yang besar. Kalau kota ini dosen Fakultas Hukum Universitas Riau. Alamatnya Jalan Patriasari, Desa Umbansari, Kecamatan Dubai, agamanya Islam. Ya, PNS ya. Izin Prof sama Pak Ardiansa berdiri ya, kita sumpah ya. Yang pertama untuk Prof. Alfi, bagaimana menurut ahli tentang pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yakni salah satunya pada pasal 82B ayat 3 yang mengandung unsur kelalaian. Jika kita kaitkan dengan pasal 1 ayat 2 KUHP, mohon penjelasannya. Prof. Baik, terima kasih bahwa kalau perhatikan hanya saja hukum, tentuan yang baru menyajikan ketentuan yang lama. Peraturan perundang-undangan itu adalah pembahasan kesatuan, kemudian kita melakukan legislasi sistematik dan demokratis berkaitan dengan berlakunya undang-undang Cipta Kerja dan memperhatikan pasal 82 B ayat 2 itu ada menjelaskan tentang ketentuan yang tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan atau luka berat itu dikenai sanksi administratif. Memperhatikan ketentuan ini dengan adanya bahwa terkadang pasal 99 ayat 1 itu yang dikenakan sanksi itu adalah terkadang mereka yang tidak memiliki perizinan perusahaan. Jadi kalau mereka memiliki perizinan perusahaan, nanti mengacunya kepada pasal 82 ayat 2 ini. Sehingga ada semacam mereduksi pengertian 99 ayat 1. Jadi misalnya untuk pelaku yang tidak memiliki izin. Tapi kalau telah memiliki izin dan ada perbuatan itu tidak mengakibatkan bahaya bagi kesehatan manusia dan luka berat atau matinya, itu berlaku pengertian 50. Jadi itu hanya menjadi ketentuan administrasi. Itu ya. Baik, selanjutnya, bagaimana menurut ahli terkait asas premium review, ultimum review pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yakni pasal 82 dengan pasal 99 Undang-Undang 32 2009. Tetapi antara keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, yakni pasal 82 lebih pada administrasi, sedangkan pasal 99 lebih pada sanksi pidana. Penjelasannya. Ya, jadi kalau kita perhatikan dengan memperhatikan ada tadi bahwa premium itu hukum pidana akan diutamakan, tapi dengan catatan bahwa perbuatan yang dibuat itu adalah perbuatan yang menyebabkan bahaya kemudian masyarakat. Kemudian juga kalau kita perhatikan dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, aja premium itu selain sebagaimana diatur pasal 100 juga mereduksi pasal 99 ayat 1. Jadi pasal 99 ayat 1 pada berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi bagian juga ultimum premium. Kapan pasal 99 itu menjadi premium premium? Yaitu pada saat perbuatan itu dilakukan oleh
orang yang tidak memiliki izin dan menyebabkan terjadinya luka berat, mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan atau luka berat dan atau matinya orang. Jadi di sini ada kata mengakibatkan bahaya bagi kesehatan, artinya telah terjadi bahaya kesehatan itu, telah terjadi luka dan telah terjadi luka berat atau telah terjadi kematian. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ahli, dalam hal sebuah perusahaan yang memang di situ punya izin atau boleh dikatakan HGU terhadap sesuatu perkebunan yang mana dalam perkebunan tersebut tidak bisa menguasai terhadap perkebunan tersebut. Lantas di situ sebelum adanya HGU ada secara terus-menerus pihak masyarakat menguasai lahan tersebut sebelum HGU terbit, dan di situ ada bukti kepemilikan masyarakat berupa SKN, SKBR, bukti hibah, SKT. Yang jadi pertanyaannya, ketika ada permasalahan dalam hal ini kebakaran di lahan HGU yang izinnya didapatkan oleh sebuah perusahaan, tetapi dikuasai oleh masyarakat tempatan yang notabene sebelum HGU terbit itu sudah secara turun-temurun dikuasai. Terjadilah kebakaran. Dalam pertanggungjawaban pidana, apakah bisa dikategorikan perusahaan yang mendapatkan izin bisa dibebankan pidananya? Mohon penjelasan. Jadi yang terkait dengan ketentuan pidana pasal 68 itu kan melakukan perbuatan. Kan kita lihat apakah yang melakukan perbuatan itu, kalau pertanggungjawaban kepada korporasi dilakukan oleh para karyawan, dilakukan oleh atas perintah keluar dari direksi. Kalau itu tidak bisa dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh untuk kepentingan korporasi, maka ini menjadi pertanyaan. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal perbuatan itu bukan dilakukan oleh personel korporasi, oleh karyawan korporasi, direktur korporasi. Kalau itu terjadi, ini menjadi korporasi itu sebetulnya menjadi korban. Tetapi kalau korporasi membiarkan terbakarnya lahan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan tidak melakukan upaya-upaya tidak terbakar, di sini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Tetapi Pak, dalam pertanggungjawaban korporasi ini menjadi tanggung jawab personil pengendali, bukan korporasinya. Karena di sini menjadi tanggung jawab daripada personil pengendali itu. Jadi pertanggungjawaban pidana korporasi itu dimulai dulu dari direksi maksudnya tahun 2002 lalu masuk kepada korporasi. Jadi itu berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh pihak ketiga dan kebetulan itu menjadi lahan, pertanyaan apakah lahan itu dikuasai secara nyata oleh korporasi tersebut atau tidak? Karena nanti di dalam ketentuan undang-undang apabila HGU itu diterapkan selama 7 tahun, maka HGU-nya itu dapat dibatalkan. Dan tanah yang terlantar itu menjadi hak menguasai negara. Dan ini menjadi tanggung jawab siapa yang melakukannya. Jadi ini strategi ini perlu dipahami berkaitan dengan peristiwa. Saya tidak bisa masuk ke dalam. Saya bisa memberikan keterangan lebih lanjut kalau mendapatkan data-data yang
dilakukan oleh korporasi, karyawan korporasi atau tidak. Kalau tidak dilakukan oleh karyawan korporasi atau orang yang disuruh oleh korporasi, maka korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawab. Baik, kalau seperti itu, apabila ada dugaan atau dakwaan bahwa korporasi tidak ada di situ baik karyawan direktur menyeluruh yang dilakukan oleh korporasi, ternyata pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi. Apakah bisa dikategorikan termasuk error personal kalau kejadian seperti tadi? Ya. Jika perbuatan itu dilakukan oleh pihak ketiga dan bukan dilakukan oleh korporasi atau keseluruhan dari korporasi, ini bisa menjadi error. Kalau seperti itu bisa dikategorikan juga bahwa korporasi ketika ada tuduhan tersebut sebenarnya korporasi menjadi korban, begitu ya Pak? Lahan yang terbakar itu, kalau terbakarnya lahan itu disebabkan oleh pihak ketiga, sebetulnya menjadi korban. Kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban? Pada saat korporasi itu tidak melakukan upaya-upaya supaya kebakaran itu berlanjut. Jadi yang diminta pertanggungjawaban kepada korporasi bukan penyebabnya kebakaran itu, dengan berlanjutnya kebakaran itu dilakukan. Apabila korporasi tadi tidak ikut serta untuk memadamkan, lalu bisa diminta pertanggungjawaban. Apabila korporasi tersebut berupaya untuk memadamkan kebakaran tersebut, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban seperti itu. Cukup yang mulia. Untuk ahli yang satu lagi, Pak Diansa. Baik, terima kasih yang mulia. Ahli. Menurut ahli, unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi seseorang sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Ilustrasinya seperti ini, misalnya seseorang memiliki lahan dan memiliki sertifikat di atas lahan tersebut. Akan tetapi di lahan tersebut terjadi pembunuhan, ada orang terbunuh di situ sehingga pelaku itu tidak ditemukan. Apakah pemilik lahan tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya terhadap tindak pidana tersebut? Terima kasih. Izin ya, Bu ya. Izin. Ketika kita bicara tentang unsur pertanggungjawaban pidana, maka tidak terlepas dari bahwa adanya perbuatan pidana yang pertama. Artinya adanya perbuatan pidana atau adanya kesalahan. Lalu unsur yang kedua, mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, unsur yang ketiga, bahwa perbuatan itu apakah dilakukan secara sengaja, lurus, atau karena kealpaan atau kelupaan. Lalu kemudian tidak ada alasan pemaaf. Nah, bagaimana ketika bahwa pertanggungjawaban pidana tentu kembali kepada perbuatan. Perbuatan itu dilakukan oleh person atau oleh orang yang artinya disuruh dalam hal ini untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Maka tadi saudara ilustrasikan bahwa dalam rumah tersebut, misalnya bahwa rumah tersebut disewakan ke orang lain, namun secara formil memang rumah itu adalah miliknya saya sertifikat, tapi saya sewakan ke orang lain. Apakah matinya orang di dalam rumah itu tanggung jawab saya? Tentu tidak bisa dikatakan bahwa saya sudah melakukan suatu perbuatan pidana. Tentu perbuatan pidana itu bisa dimintakan kepada siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Itu. Terima kasih. Selanjutnya. Menurut ahli, bagaimana menilai kesalahan korporasi atau menjatuhkan pidana terhadap korporasi? Baik, jadi begini. Kalau kita bicara bagaimana pertanggungjawaban terhadap korporasi, tentu kita bicara badan hukum. Bahwa badan hukum itu tentu ada susunan pengurus. Lalu bagaimana menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap korporasi? Bahwa seseorang artinya bekerja atas nama korporasi. Berarti tadi sudah dijelaskan oleh ada hubungan pekerjaan. Nah, tentu hubungan pekerjaan itu tentu artinya apakah dia karyawan atau buruh dan sebagainya. Lalu kemudian bahwa hubungan lain, artinya hubungan lain di sini
apakah dia sendiri atau bersama-sama untuk melakukan perbuatan pidana atas nama badan hukum atau korporasi, atas perintah korporasi untuk melakukan perbuatan pidana. Maka di situ baru bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap korporasi. Artinya intinya, kata kuncinya bahwa ada perintah. Yang pertama dari korporasi, kemudian ada hubungan kerja. Nah itu sudah jelas diatur dalam pasal 3 Permen nomor 13 tahun 2016 tentang penanganan perkara tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana korporasi. Itu jelas di permen tersebut. Di situ. Lanjutkan. Terima kasih Ibu. Selamat malam Profesor Altisani. Saya Sopir Andi Bapak. Kalau selama ini kita selalu berbarengan, Bapak ahli penuntut umum, sekarang Bapak ahli kita berapa? Di sini. Perkaranya sudah 50 hektar. Nah ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada di persidangan, itu pun perusahaan baru bergerak setelah ada permintaan bantuan, sementara mereka di level atasan mereka mengetahui bahwa itu adalah konsesi mereka berdasarkan SHB mereka. Nah setelah ada bantuan pun mereka hanya mengirimkan 6 orang dengan sangat minimal alat pemadam kebakaran. Berbeda tanggapannya karena ada kebakaran lain di area mereka yang juga diduduki masyarakat. Mereka langsung singgah, 46 orang turun langsung ke sana satu hari padahal. Nah ini akibat pembiaran ini ya, beserta keterangan Profesor Dr. Bambang Hendro Saharjo. Apakah bisa dinilai ini teori apa berbuat virtualis? Saya minta penjelasan kami. Baik. Jadi jika pembiaran itu perbuatan itu diawali dari perbuatan dari karyawan korporasi, kan gitu. Tetapi kalau itu berasal dari luar, maka perbuatan itu menjadi teori apa boleh buat kalau masuk ke lahan dari korporasi itu mereka tidak melakukan upaya sama sekali. Namun harus dibuktikan bahwa dalam kasus ini karena tidak masuk, apakah tidak memiliki sarana-prasarana itu menjadi pemicu terjadinya kebakaran, atau karena dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi ini yang perlu dijelaskan. Pada saat pemicunya bukan dari korporasi. Ini dalam posisi mereka berdasarkan dari mereka. Ya. Masih bisa apa? Masih ingat apa pertanyaan saya, ahli? Ya, masih. Jadi teori apa boleh buat itu adalah dia bisa membayangkan, kemudian dia tidak melakukan upaya-upaya terhadap akibat yang ditimbulkan. Itu dia. Jika perbuatan itu karena tidak memiliki sarana-prasarana, menjadi pertanyaan apakah tidak memiliki sarana-prasarana itu yang menyebabkan terjadinya kebakaran, kan gitu deh. Nah, ini yang perlu dibuktikan. Kalau demikian, maka yang perlu kita dibuktikan apabila terjadinya kebakaran itu dilakukan oleh pihak ketiga, kemudian dia membiarkan terjadinya peristiwa itu, ini dia menjadi sengaja berita kemungkinan. Tetapi harus dibuktikan juga bahwa perbuatan itu adalah dalam rangka untuk kepentingan dan manfaat korporasi. Ini matanya udah merah, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga negara ya Prof ya. Jadi intinya gini, kita di persidangan ini Prof, kita sudah bersidang dari entah kapan lah ya, pokoknya dari pemeriksaan saksi fakta, dan kita sudah bisa mengkonstruksikan Prof sebenarnya. Ya, ada kebakaran di mana, memang dia tidak menduduki secara fakta, tapi dia secara de jure. Intinya itu saja, ya Prof ya. Nah, Prof ini kan ahli dari penasihat hukum. Kita juga majelis hakim tidak terikat dengan ahli baik dari penuntut umum penasihat hukum, tapi itu menjadikan suatu pencerahan buat majelis hakim dalam mau menjatuhkan putusannya. Ya, jadi pertanyaan saya gampang aja Prof. Saya kalau nanya nggak perlu muter-muter, langsung. Kalau ngaji ini mungkin dengan ngantuk.
Ya, ini direkam nggak apa-apa. Soalnya udah berapa nih? Berapa? Setengah 10. Ya, nanti kamu pada tidur semua. Kalau nggak saya membangkitkan semangat, ya. Kamu saya tanya sih, tapi saya mau bertanya ya Prof ya. Jadi intinya gini, satu aja pertanyaan saya Prof, dan saya sangat tertarik karena dasar dari majelis hakim memeriksa itu adalah surat dakwaan. Kita nggak usah kemana-mana, ya kan Prof ya, Prof lebih profesor ya kan Prof. Nah, dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu adalah pasal 98 dan 99 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kan seperti itu ya Prof ya. Jadi kita memeriksa berdasarkan itu. Nah, sedangkan pasal 82B dari Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak dicantumkan oleh penuntut umum, tapi itu kewenangan dia sebagai dominus litis yang menuntut ya, dia akan menjadi perkara ya, seperti itu. Jadi gini Prof, kita dari tadi berbicara mengenai pasal 99 ya, dengan kelalaian mengakibatkan apa tuh tadi? Enggak mutu lah ya, seperti itu ya Prof ya. Nah, tadi saya sangat tertarik ketika Prof menyatakan kalau pasal 99 ini kita nggak usah memperbandingkan dengan pasal 82B karena ada dicantumkan juga oleh penuntut umum gitu loh, Undang-Undang Cipta Kerja Prof di sini ya, karena kita nggak bisa menambahkan atau mengurangi pasal urusan dia, masalah nanti tidak terpenuhi atau enggak itu ada nanti jalan majelis hakim kan seperti itu ya. Jadi saya langsung aja ini ketika pasal 99 kelalaian tadi kan menyatakan setiap orang itu adalah yang tidak memiliki izin dan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan manusia ya, seperti itu kan Prof ya, benar kan kita satu persepsi tidak memiliki izin usaha ya Prof kan. Nah maka tadi saya bilang kalau ahli yang tadi ya dia pasal 99 itu menyatakan setiap orang itu bisa yang memiliki izin usaha maupun tidak memiliki perizinan usaha. Nah pertanyaan saya adalah ketika Prof menyatakan pendapat Prof sebagai ahli untuk pasal 99 ini tidak memiliki izin usaha, itu Prof melakukan penemuan atau penafsiran hukum sendiri atau seperti apa ya? Nanti ahli beda-beda nih, karena nanti setiap orang di sini kita harus memudah unsurnya nih. Bahkan nanti ujung-ujungnya ke korporasi. Nah memiliki izin tidak memiliki izin, karena ahli yang satu tadi pokoknya lu punya izin nggak punya izin asal dia mengakibatkan baku mutunya 6 poin atas lu kena nih kelalaian. Dan kita upayakan nanti berdasarkan kota-kota di sana. Tapi menurut Prof ini nggak boleh nggak memiliki izin usaha. Nah itu gimana Prof? Prof bisa menyatakan pendapat seperti itu? Apakah Prof menafsirkan hukum sendiri kalau hakim itu ada judicial activism ya Prof ya? Nah itu agak terlalu filsafat itu nanti kalau kita berbicara judicial activism ya Prof ya. Itu gimana Prof? Coba kasih pencerahan dulu Prof. Tadi sebagai saya katakan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja bahwa terhadap pasal 99 ini baik mereka yang punya atau tidak. Tapi dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja dan munculnya rumusan pasal 82 Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadikan pasal 99 itu terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang tidak memiliki perizinan usaha. Kalau terkait antitrust deliktinya sebelum keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dimaksud perizinan usaha adalah izin usaha kegiatan, termasuk di situ izin lingkungan. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka terhadap perbuatan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja pasal 99 ayat 1 itu berlaku kepada kegiatan usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha. Seperti itu ya Prof ya. Tapi kalau dia telah memiliki perizinan berusaha dan itu tidak mengakibatkan bahaya kesehatan, tidak mengakibatkan luka berat kematian, ini berlaku ketentuan ajas ultimum premium. Premium remediumnya itu untuk pasal 92 ayat 2, 92 ayat 3, 91 ayat 1-nya itu adalah mereka-mereka yang tidak memiliki perizinan. Berarti ini Prof terakhir nih, ini benar saya terakhir. Berarti pasal 98 setiap orangnya juga sama seperti Prof ya. Artinya dia tidak memiliki izin usaha. Nah, cuma bedanya 98 beda. Kalau 98 itu dilakukan dengan sengaja. Iya. Nah, sengaja dipikir sengaja sebagai maksud. Enggak, bukan maksudnya setiap orangnya, unsur setiap orangnya itu sama berarti. 9899 kan bedanya cuma dengan sengaja sama dengan kelalaian aja. Selebihnya kan sama unsurnya. Pasal 98 karena di situ adalah perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan, maka di sini
baik yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin itu kena selama. Oh gitu ya Prof ya. Oke, terima kasih ya Prof. Oke, sudah selesai dengan maraton dan kita semua sehat-sehat saja ya. Dan itu merupakan anugerah terbesar ya Pak Jati, Pak Jaksa dan PK dan terdakwa. Jadi sekarang ini tuntutan dari penuntut umum Seminggu. Pak Jati seminggu, Ya, Kejati seminggu. Siap. ya satu minggu ini. Ya, tapi dengan agenda, kenapa? Karena saya ini terus 1 bulan 15 tahunnya di situ, Ya. ya. Dengan apa ya? 1 minggu tanggal Senin 18 Oktober 2021, ya. Sidang nyatakan cukup dan tutup. Jadi sama pengawas dia. Saya memberikan keterangan tadi kan tidak. Saya minta tanda tangan deh. Saya tahu saya tidak ya di Medan. Wow. Ini udah pulang jasanya Prof. Iya. Jadi saya silakan. Jadi karena ada satu lagi kebetulan saya